Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini kita semua bisa melanjutkan aktivitas ibadah dan semua yang menjadi hajat-hajat duniawi dan ukhrawi kita. Mudah-mudahan tetap istiqamah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat berakhir salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu muliakan Allah, pertama saya ingin membahas kita kemarin berbeda dalam penentuan 1 Zulhijjah, sehingga nanti hari Arafahnya juga beda antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Hari Idul Adha-nya juga beda Indonesia dengan Saudi Arabia. Maka ingin saya jelaskan adalah apakah boleh kita beda dalam menentukan awal bulan. Bapak Ibu memuliakan Allah, perbedaan ini sama saja dengan perbedaan ketika menentukan awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Kan setiap Ramadan dan Syawal pemerintah juga melakukan penetapan. Itu sama perbedaannya dengan penetapan awal Zulhijjah termasuk hari Arafah dan Idul Adha. Dan sebenarnya penetapan awal bulan itu dilakukan setiap bulan, tidak hanya di bulan Zulhijjah, tidak hanya di Ramadan dan Syawal, tapi setiap bulan. Namun bagi kita yang familiar di bulan Zulhijjah atau di bulan Syawal dan di bulan Ramadan, hanya itu yang familiar bagi kita. Maka oleh karena itu saya ingin menjelaskan pada Bapak Ibu bahwa penetapan awal bulan Hijriah itu setiap bulan, tidak hanya di bulan Zulhijjah, Ramadan dan Syawal. Yang kedua, berdasarkan apa pemerintah termasuk ulama, ormas dan siapa saja menetapkan awal bulan itu bahwa ini sudah awal bulan. Kalau berdasarkan hadis Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Para ulama, para ahli ilmu falak dan semua orang yang melakukan penetapan itu, mereka berpedoman dengan kemunculan awal hilal setiap bulannya. Dan kemunculan yang dimaksud itu adalah mampu dilihat atau tidak. Sehingganya dibuat standar berapa derajat tinggi bulan dari titik elongasinya. Kalau sekian derajat dia sudah nampak menurut ilmu astronomi. Kalau belum nampak. Jadi tidak sekedar ada bulan, tapi ada bulan dan nampak dilihat. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu kenapa sampai ada yang beda pendapat, padahal sebagian mengatakan tingginya sekian, sebagian mengatakan tidak perlu dengan tinggi sekian derajat. Sebab bagi sebagian asal ada bulan berarti sudah bulan baru. Kata sebagian ada bulan dan adanya tadi bisa dilihat. Alhamdulillah. Jadi ada dua hal yang membedakan. Yang satu menstandarkan asal ada bulan sudah bulan baru. Yang kedua, ada bulan dan bisa dilihat
baru bulannya sudah bulan baru. Situ beda. Maka tidak memandang berapa derajat kalau ada bulan tadi. Mau 1 derajat, 3 derajat, 0 derajat pun sudah bulan baru. Tapi yang satu lagi ada standarnya. Nah, Indonesia bersama Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu punya kesepakatan bahwa tingginya di atas 3 derajat. Kalau 3 derajat ke bawah belum bisa lihat, 3 derajat ke atas baru ditetapkan sebagai bulan yang baru. Makanya di 4 negara ini, Semenanjung Melayu itu insya Allah Idul Adhanya sama 10 Juli, tepatan dengan 10 Juli hari Ahad nanti. Boleh dilihat informasinya di media. Insya Allah sama nanti. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu insya Allah sama nanti 10 Juli. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, apakah berbeda ini mungkin? Oh, sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Perbedaan letak tempat antar dua daerah sangat jauh. Lalu mungkin ada yang tanya, Ustaz, bukankah kalau waktu sholat duluan kita dibanding Saudi Arabia? Perlu dibedakan. Penentuan waktu sholat mengikut pergerakan matahari dan bayang-bayangnya terhadap benda. Sementara penentuan awal bulan adalah kemunculan hilal di malam hari. Makanya tidak bisa distandarkan Indonesia duluan sholatnya dibanding di Makkah. Mestinya di Indonesia lebih dahulu bisa waktunya 10 Zulhijjah duluan Indonesia dibanding Saudi. Enggak bisa begitu. Kenapa? Standar untuk menentukannya dua yang tidak sama. Yang satu pergerakan matahari dan bayangnya, yang satu lagi kemunculan anak bulan di malam hari. Paham Bapak Ibu? Jadi tidak boleh dibandingkan saja. Indonesia mestinya sama dengan Saudi, kan waktu sholat kita duluan. Enggak boleh begitu. Sudah itu di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat juga sudah ada perbedaan ini. Seperti zaman sahabat Sayyidina Quraib pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam mereka melaksanakan hari raya itu hari Jumat. Di Madinah hari Sabtu. Syam dan Madinah itu dekat. Mungkin dalam penerbang pesawat itu dalam 40 menit dah sampai. Karena kalau hari ini Syam itu katakan Damaskus. Damaskus dengan Madinah itu dekat, enggak jauh. Tetapi di saat sahabat Nabi Ibnu Abbas itu cerita bahwa ada yang berangkat ke negeri Syam, dia tidak nampak bulan di hari Jumat, Sabtu baru nampak. Bayangkan kita Indonesia dengan Saudi itu jauh. Ini dekat, sudah terjadi perbedaan. Poin selanjutnya yang kelima, Ustaz, kita bukannya puasa Arafah berdasarkan wukuf di Arafah. Perlu diketahui, Nabi SAW sebelum puasa wajib Ramadan itu wajib puasa Ashura dulu. Kemudian sebelum itu sudah dikenal beberapa puasa sunnah yang lainnya. Di antaranya puasa Arafah. Sementara puasa Arafah itu sudah ada sebelum pelaksanaan ibadah haji. Artinya Nabi SAW dengan sahabat disyariatkan melaksanakan haji itu tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah tahun ke-6 Hijriah, balik dari Madinah sudah 6 tahun, sudah ada di Madinah 6 tahun, baru disyariatkan haji. Jadi tahun 6 Hijriah baru ada syariat haji. Sementara puasa Arafah sudah ada sebelum syariat haji itu. Artinya waktu itu orang tidak memandang wukuf atau tidak. Tidak pun wukuf, orang sudah puasa. Lalu selanjutnya wukuf di Arafah sebabnya kalau tanggal 9 Zulhijjah di Makkah. Kita puasa Arafah kalau 9 Zulhijjah di tempat kita. Jadi bukan karena orang wukuf kita puasa. Justru
Kalau karena orang wukuf kita puasa, mestinya dipastikan dulu wukuf baru kita puasa. Enggak mesti begitu. Tapi 9 Zulhijjah adalah waktu untuk wukuf, 9 Zulhijjah adalah waktu untuk puasa Arafah. Sehingga orang kita kalau tanggal 9 dia puasa Arafah. Kalau orang haji tanggal 9 dia wukuf. Dan orang yang wukuf itu justru tak dianjurkan dia puasa Arafah. Justru tidak dianjurkan. Yang dianjurkan puasa Arafah siapa? Selain yang melaksanakan haji. Yang haji justru enggak dianjurkan, Pak. Dianjurkan mereka tak puasa agar mereka apa? Kuat untuk ibadah. Jadi kalau ada yang beralasan karena wukuf di Arafah, kita puasa Arafah, justru orang berwukuf di Arafah enggak dianjurkan puasa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung karena orang wukuf kita puasa Arafah, enggak. Tapi waktunya bersamaan, karena bersamaan puasa itu kemudian dikenal dengan puasa Arafah. Paham? Jadi karena bersamaan dengan wukuf di Arafah, puasa sunnahnya kemudian dinamakan dengan puasa Arafah. Lalu Ustaz, apakah kami nanti kalau bisa puasa Arafah sementara orang sudah Idul Adha, kami tidak berpuasa di hari yang diharamkan? Tidak. Kenapa? Bagi kita di saat itu baru 9 Zulhijjah. Bagi orang 10 Zulhijjah. Orang itu kalau dia puasa di 10 Zulhijjah baru haram. Bagi kita tidak. Kenapa? Kita 10 Zulhijjah di hari itu. Maaf 9 Zulhijjah baru di hari itu. Jadi bagi kita enggak haram. Yang haram itu bagi siapa? Orang yang menetapkan tanggal 10 Zulhijjah di tempat dia di hari itu, lalu dia puasa, baru haram bagi dia. Kita enggak. Kita kan 9 Zulhijjah di hari Sabtu di kita. Jadi kalau hari Sabtu kita puasa, meskipun di Saudi sudah Idul Adha, kita tidak sedang puasa di hari yang diharamkan, tapi di hari yang disunnahkan berpuasa untuk kita di tempat kita. Patokannya tempat kita, bukan tempat Allah. Sehingga kalau gak payah memahami ini, Bapak Ibu, Isya mengikut waktu Makkah atau waktu Pekanbaru? Waktu Pekanbaru. Tidak ikut waktu Makkah kan? Jadi setiap daerah mengikut waktu salat, mengikut waktu ibadah berdasarkan penetapan di daerah masing-masing. Paham masalah ini? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya masalah ini? Clear? Clear? Paham? Jadi ada masalah ya? Maka kalau ada orang yang mau Idul Adha tanggal 9, silakan. Yang Idul Adha tanggal 10 Juli juga tidak ada masalah. Cukup? Nah, kita tinggal pilih yang mana yang mau kita laksanakan Idul Adha. Silakan, Pak. Silakan. Ada dua, kita mau pilih yang mana? Bagi abang, orang awam, dia boleh pilih yang mana lebih membuat dia tenang. Yang membuat dia lebih tenang, silakan dia pilih. Yang paling yakin menurut dia, silakan dia pilih. Apalagi Idul Adha ini, bang, tidak sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu berpengaruh dengan ibadah wajib. Idul Adha enggak ada yang pengaruh dengan ibadah wajib. Artinya kalau sempat salah pun, hakikatnya nanti salah misalnya, itu tidak ada ibadah wajib yang dilanggar di situ. Idul Adha kan salatnya sunnah. Jadi bagi kita dimanapun tempat yang di situ ada dua, ini mungkin sama banyak, anggap sama banyak yang mengikutinya, ambil yang paling menenangkan, yang paling menurut kita percaya menenangkan kita, ambil itu. Kalau di Indonesia bagusnya ikut pemerintah, karena mayoritas kita ikut dengan pemerintah. Oh, kalau ada yang ditanya, Ustaz, pemerintahnya kan bukan pemerintah Islam. Perlu ketahui, sidang isbat itu dihadiri pesertanya para ahli falak, ahli fikih, yang merupakan utusan ormas, utusan Kementerian Agama,
utusan MUI dan para pakar. Ada orang-orangnya diundang. Lalu Menteri Agama memutuskan berdasarkan apa? Keputusan berdasarkan masukan, berdasarkan informasi orang-orang pakar ini. Menteri Agama memang, boleh jadi Menteri Agama anggap dia tidak tahu sama sekali tentang teori ini, nggak paham sama sekali. Tapi dia sedang mengumumkan hasil sidang isbat ulama di bidang ini. Dan dalam Al-Quran, ketika wati Allah wa wati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu kata sahabat Ibnu Abbas maknanya dua. Satu, ulama arti ulil amri itu. Yang kedua, para pemimpin yang ikut ulama. Ini kan ikut ulama saat itu. Cukup. Jadi kalau ada yang berkilah, itu kan ikut pemerintah, bukan ikut ulama. Ikut ulama dalam masalah ini. Ada lagi? Ibu-ibu, cukup? Silakan, Bu. Berarti dia puasa tanggal 8 Zulhijjah. Kan nggak ada tanggal 9 kemudian sehari setelahnya baru 10. Berarti ada tanggal 9,5. Baik, berarti dia puasa tanggal nanti Jumat katakan, rayanya hari Ahad, Sabtu dia nggak raya. Puasanya kapan nggak? Idul Adha dia kapan? Berarti tanggal 9 bagi dia bukan Idul Adha. Baik, berarti tanggal 9,5 di hari Sabtu itu nanti. 9,5 berarti hari Jumat tanggal 9, Sabtu 9,5, hari Ahad baru tanggal 10. Karena tidak ada logikanya, setelah tanggal 9 ada hari lain baru 10, setelahnya nggak ada. Setelah tanggal 9 ya 10. Kalau akan Idul Adha hari Ahad, ya puasa hari Sabtu. Atau Idul Adha hari Sabtu. Jadi standarnya jangan loncat sana sini. Cukup ikut waktu kita. Kalau ikut Saudi tanggal 1, tanggal 2, 3, 4 sampai 10-nya. Sampai akhir bulannya. Jadi kalau kita ingin ikut Indonesia, ikut 1-nya sampai 10-nya. Gitu kan. Cukup.